Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan mengajak kalian membahas mengenai teks prosedur. Kira-kira apa ya teks prosedur itu? Apa? Langkah-langkah, resep? Ya, benar. Jadi, pengertian dari teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur itu bisa dikatakan sebagai teks yang berisi tentang langkah-langkah sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan saja sebuah buku resep. Nah, buku resep itu biasanya kan berisi mengenai langkah-langkah cara memasak. Misalkan cara memasak nasi goreng. Nah, di situ sudah tertera jelas bagaimana langkah-langkah memasak nasi goreng. Juga ada lagi cara bagaimana merakit, misalkan merakit mainan Lego. Nah, pasti ada cara-cara atau langkah-langkah untuk merakit permainan itu tadi. Akan tetapi, pada teks prosedur itu tidak sembarangan untuk membuat langkah-langkahnya. Tetap dia memiliki struktur-struktur yang wajib dipenuhi untuk membuat teks prosedur yang sempurna. Jadi, kita bahas lebih lanjut untuk teks prosedur. Nah, pada teks prosedur itu juga memiliki ciri-ciri. Jadi, apa saja ya ciri-ciri mengenai teks prosedur? Yang pertama yakni menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Sehingga dari ciri-ciri itu kalian bisa memahami lebih detail, lebih dalam mengenai teks prosedur. Nah, selain ciri-ciri dari teks prosedur itu juga memiliki struktur. Jadi pada struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama yakni judul, kemudian kata pengantar, bahan dan peralatan, dan yang terakhir adalah tahapan atau proses. Jadi, itu tadi adalah struktur dari teks prosedur. Nah, pada teks prosedur itu kita harus memiliki tujuan. Tujuan pada teks prosedur itu diperuntukkan untuk sebagai target yang ingin kita gunakan. Misalkan kalian ingin membuat langkah-langkah ketika membuat jus mangga. Misalkan tiba-tiba tidak ada judul, tahu-tahu kalian menyuruh untuk mempersiapkan buah mangga, blender, gula, pisau, kemudian air. Nah, tapi tidak ada judulnya, sehingga sebenarnya ini membuat apa sih? Nah, judul ini sebagai patokan untuk tujuan yang diinginkan pada teks prosedur itu tadi. Nah, untuk kalian yang masih bingung mengenai teks prosedur, kalian bisa isi saja pertanyaan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.